Bab 4. Roma. Bangsa Italia. Semenanjung Italia bentuknya panjang dan sempit. Semenanjung ini memiliki panjang hampir 700 mil dari pegunungan Alps hingga laut, tetapi lebarnya hanya 100 mil kecuali di Po Valley. Bentuk Italian ditentukan oleh bentuk pegunungan Apennines, mulai dari deretan pegunungan Alpin di Teluk Genoa. Pegunungan Apennines ini melintasi semenanjung ke arah timur hingga ke Adriatik. Pegunungan ini berkelok tajam ke barat daya dan sejajar dengan pantai untuk jarak cukup jauh. Dataran-dataran di Italia Tengah semuanya berada di lereng barat pegunungan. Di Italia Selatan, pegunungan Apennines membelok ke barat daya dan masuk ke jari kaki semenanjung. Kondisi geografis memberi pengaruh mendalam pada sejarah Italia seperti halnya di Yunani. Pertama, Italia tidak terpotong oleh terjalnya pegunungan menjadi wilayah-wilayah yang lebih kecil. Karena itu, lebih mudah bagi orang Italia daripada Yunani untuk membentuk satu negara besar dan bersatu. Kedua, Italia memiliki pelabuhan-pelabuhan yang bagus, memiliki padang rumput dataran tinggi dan dataran rendah yang subur. Orang-orang Italia karenanya mengembangkan peternakan dan pertanian jauh lebih awal daripada perdagangan. Dan ketiga, lokasi Italia dengan pelabuhan-pelabuhan terbaiknya dan banyak pulau di sisi barat telah lama membawa semenanjung Italia dalam hubungan lebih dekat dengan pulau-pulau di barat dan pantai Gaul, Spanyol, dan Afrika Utara daripada dengan negara-negara Mediterania Timur. Jika Yunani menghadapi timur yang telah beradab, Italia menghadapi barat yang barbar. Peradaban paling awal di Italia diperkenalkan di sana oleh bangsa Etruskan dari wilayah Aegea. Mungkin di awal 1000 sebelum Masehi mereka mendarat di sisi barat semenanjung, mendesak penduduk setempat dan membentuk kekuatan yang kuat bernama Etruria atau Tuscany modern. Wilayah-wilayah kekuasaan Etruskan meluas hingga sepanjang pantai dari Teluk Naples hingga Teluk Genoa dan masuk wilayah pedalaman ke lembah Po hingga ke pegunungan Alps. Orang-orang Etruskan adalah orang yang misterius. Tidak seorang pun bisa membaca bahasa mereka. Bahasa mereka tidak seperti bahasa Indo-Eropa walaupun kata-kata ditulis dalam alfabet yang dipinjam dari penduduk Yunani di Italia. Banyak pengaruh kebudayaan lainnya sampai ke Etruskan dari luar negeri. Babilonia memberi mereka prinsip-prinsip bentuk, lengkungan, dan praktik ramalan. Makam Etruskan berisi segel Mesir yang ditandai dengan hieroglif dan vas-vas dengan desain Yunani. Orang-orang Etruskan adalah pengrajin perunggu, besi, dan emas yang terampil. Mereka membangun kota dengan dinding-dinding besar, pintu gerbang melengkung, jalan yang telah diaspal, saluran air bawah tanah. Bagian besar peradaban Etruskan diserap ke dalam peradaban Roma. Bangsa Etruskan ditiru oleh bangsa Yunani. Koloni-koloni Yunani mulai bermunculan di Italia Selatan setelah pertengahan abad ke-8 sebelum Masehi. Pandangan sekilas pada peta menunjukkan bahwa koloni-koloni berada di dekat laut dari Teluk Taranto ke Campania. Di bagian utara, tumit Italia terbentang pantai tanpa pelabuhan di mana tidak ada yang menggoda orang Yunani untuk tinggal di sana. Di wilayah utara Campania lagi, mereka mendirikan pelabuhan-pelabuhan bagus yang telah dihuni oleh orang-orang Etruskan. Akibatnya, orang-orang Yunani tidak pernah masuk ke wilayah pedalaman Italia. Ruang disisakan bagi penduduk asli Italia, di bawah kepemimpinan Rom untuk membangun kekuatan mereka sendiri di semenanjung. Bangsa-bangsa barbar dari jenis ras Mediterania menempati Italia dan juga Yunani selama zaman Neolitikum atau zaman batu baru. Setelah mereka, datanglah penyerbu dari jenis ras Baltik atau Nordik yang berbicara bahasa Indo-Eropa yang memiliki hubungan dekat dengan bahasa Yunani dan bahasa Celtic di Eropa Barat. Mereka memasuki semenanjung Italia melalui banyak terusan pegunungan Alpin. Mungkin tidak lama setelah orang-orang Yunani menemukan jalan masuk ke semenanjung Balkan. Gelombang demi gelombang orang-orang utara ini mengalir ke selatan hingga mereka menguasai sebagian besar wilayah Italia.
Kita harus mengasumsikan bahwa para penyerbu ini setelah mengatasi semua perlawanan bersenjata, berbaur dengan penduduk sebelumnya di Italia. Ada alasan untuk mencapai bahwa orang-orang Italia historis seperti orang-orang Yunani historis adalah orang-orang campuran. Orang-orang Italia yang menetap di bagian tengah, timur, dan selatan semenanjung adalah orang-orang pegunungan atau Highlanders. Mereka membentuk banyak suku termasuk Umbrian dan Samnite. Suatu hari nanti Roma berperang melawan suku Samnite untuk memperebutkan supremasi di Italia. Orang-orang di Italia Barat atau Latin adalah orang-orang dataran rendah atau lowlanders. Mereka menempati Latium yang mulanya hanya berupa dataran rata, membentang luas ke selatan sungai Tiber di antara pegunungan dan laut. Dataran Latin luasnya kira-kira 30 kali 40 mil. Tanahnya, walaupun tidak sangat produktif, bisa menopang cukup banyak populasi yang bekerja sebagai peternak dan petani. Orang-orang Latin karena jumlahnya meningkat, menghentikan kehidupan kesukuan dan mendirikan beberapa kota negara kecil seperti halnya di Yunani. Dikarenakan kebutuhan untuk mempertahankan diri dari bangsa Etruskan, suku-suku Tiber dan Italia di pegunungan terdekat mulai bersatu. Di awal periode ini, mereka bersatu dalam Liga Latin. Kota utama di liga ini adalah Roma. Bangsa Roma. Roma pada mulanya adalah sebuah pemukiman kecil di Gunung Palatin. Gunung ini adalah sebuah bukit sentral dari sekelompok bukit di selatan Tiber, sekitar 14 mil dari muara sungai Tiber. Air yang dangkal dan sebuah pulau membuat sungai mudah fordable di titik ini bagi orang Latin dan Etruskan dan memfasilitasi hubungan antara kedua bangsa ini. Desa-desa juga muncul di bukit-bukit tetangga dan mereka bergabung dalam komunitas Palatin. Karenanya Roma menjadi kota 7 bukit. Roma terletak di lokasi yang sangat menguntungkan. Kota ini mudah untuk dipertahankan. Roma terletak jauh dari Lat sehingga aman dari serangan tiba-tiba bajak laut, dan Roma memiliki 7 bukit yang menjadi benteng alami. Roma juga terletak di posisi bagus untuk perdagangan karena berada di dekat satu-satunya sungai di Italia yang bisa dilewati kapal. Terakhir, Roma berada hampir di tengah Italia. Dengan posisi seperti ini, penduduknya yang suka berperang bisa bergerak maju dengan cepat untuk menaklukkan semenanjung. Kami tidak bisa melacak secara rinci perkembangan Roma awal. Sejumlah keterangan yang sampai kepada kami hanya berupa legenda yang berhubungan dengan Romulus yang dianggap sebagai pendiri kota Roma dan 6 raja setelah dirinya. Apa yang terlihat pasti adalah bahwa kota negara Roma segera jatuh di bawah kekuasaan bangsa Etruskan yang memerintah Roma selama hampir 2 abad atau lebih. Di bawah tirani Etruskan, akhirnya muncul pemberontakan yang berhasil dan Roma menjadi sebuah republik sekitar 509 sebelum Masehi. Sementara itu, legenda-legenda berisi sedikit sejarah yang mereka ceritakan pada kita dengan baik dan berhubungan dengan adat istiadat, keyakinan, moral, dan kehidupan sehari-hari orang Roma awal. Keluarga dalam pengertian sangat nyata membentuk unit masyarakat Roma. Ciri paling mencolok dari masyarakat Roma adalah kekuasaan tidak terbatas dari ayah. Istrinya tidak memiliki hak-hak umum. Ia bisa menjual istrinya menjadi budak atau menceraikannya sesuka hati. Namun demikian, tidak ada bangsa kuno menghargai wanita lebih tinggi daripada yang dilakukan bangsa Roma. Istri adalah nyonya rumah, sementara suami adalah tuanya. Istri tidak dibatasi seperti halnya di Yunani, hanya untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Walaupun pendidikan istri atau perempuan tidak berlanjut lebih jauh, kita sering mendapati janda Roma membantu suaminya dalam bidang politik dan bisnis. Wanita demikian halnya Piria, menjadikan Roma besar di antara bangsa-bangsa lainnya. Pada anak laki-laki dan perempuan yang belum menikah, ayah Roma memerintah sama seperti kepada istrinya. Ayah mendidik anak-anaknya agar menjadi orang yang seadanya, pendiam, sederhana dan penampilannya, dan yang paling penting menjadi anak yang patuh. Ayah menghukum tindakan salah anaknya dengan pembuangan, perbudakan, atau bahkan kematian. Sebagai kepala rumah tangga, suami bisa mengklaim semua pendapatan, segala yang mereka miliki adalah milik si suami. Otoritas besar ayah hanya berhenti ketika ia meninggal, kemudian anak laki-lakinya menjadi penguasa atas keluarga. Bangsa Roma dan juga bangsa Yunani dan bangsa-bangsa kuno lainnya adalah penyembah nenek moyang. Orang mati menerima persembahan setiap hari yang berupa makanan dan anggur, dan penghormatan khusus di hari-hari festival ketika spirit orang-orang mati datang
dari dunia bawah untuk mengunjungi yang masih hidup. Penyembahan pada nenek moyang secara luas memperkuat otoritas ayah karena hal ini menjadikan ayah pendeta utama rumah tangga. Ini juga menjadikan perkawinan sebagai tugas suci. Agama keluarga ini bertahan dengan sedikit perubahan di sepanjang sejarah Roma dan masih tetap hidup di banyak rumah tangga sebagai ritual saleh selama setelah kemenangan Kristen atas paganisme atau penyembah berhala. Orang-orang Roma menyembah banyak dewa yang berhubungan dengan kehidupan mereka sebagai pengembala, petani, dan prajurit. Dewa utama adalah Jupiter yang menguasai surga dan mengirim hujan dan sinar matahari untuk menyuburkan tanaman. Dewa perang Mars mencerminkan sisi militer kehidupan orang Roma. Binatang suci mereka adalah serigala buas, simbol-simbol mereka adalah tombak dan perisai. Altarnya adalah Campus Martius atau Medan Mars yang berada di luar dinding kota, di mana para prajurit berkumpul dalam barisan perang. Mars adalah bulan pertama dalam tahun Roma. Ini dilakukan untuk menghormati Mars. Dewa-dewa penting lainnya adalah Merkuri yang melindungi para dewa, para pedagang, Ceres, dewi tumbuhan, bandingkan dengan kata bahasa Inggris cereal, dan Vesta yang menjadi api suci agar terus menyala di forum atau tempat dagang pasar. Beberapa dewa lainnya dipinjam dari Yunani bersama dengan mitos Yunani. Agama negara ini tidak menjanjikan pahala atau hukuman di dunia masa mendatang. Agama berhubungan dengan kehidupan sekarang karena keluarga diikat bersama oleh ikatan penyembahan umum. Jadi semua penduduk dipersatukan dalam penghormatan umum untuk dewa-dewa yang menjaga dan membimbing negara. Pertanian adalah pekerjaan utama orang-orang Roma awal. Ketika nenek moyang kami, kata seorang penulis kuno, akan memuji orang yang berjasa, mereka memujinya sebagai seorang petani yang baik dan penguasa tanah yang baik. Dan mereka percaya bahwa pujian ini tidak berlanjut lebih jauh lagi. Beternak hewan peternak pasti telah menjadi pekerjaan yang penting karena harga-harga di pasar didasarkan pada harga sapi dan domba. Tidak ada ketidaksamaan kekayaan bisa eksis di komunitas petani semacam itu. Beberapa penduduk sangat kaya, beberapa penduduk lainnya sangat miskin. Anggota setiap rumah tangga membuat baju mereka sendiri dari linen atau wool, dan mereka membuat peralatan rumah tangga dari kayu dan tanah liat untuk kehidupan mereka yang sederhana. Penggunaan tembaga untuk uang menunjukkan bahwa emas dan perak adalah barang langka di antara orang-orang Roma awal dan bahwa kemewahan hampir tidak dikenal. Orang-orang Roma adalah orang yang jantan, hemat dalam hal makanan dan minuman, memiliki keinginan kuat, penuh semangat, dan kuat. Jauh di dalam hati mereka ada keyakinan bahwa Roma harus menguasai negara-negara tetangga. Untuk ini mereka secara bebas menumpahkan darah mereka. Untuk ini mereka menghadapi kesulitan tanpa keluhan. Mereka adalah penduduk patut dan patriot sejati. Orang-orang kuat semacam inilah yang menjadi tulang punggung negara Roma. Karakter mereka telah membekas dalam sejarah untuk selamanya. Kota negara Roma. Roma awal membentuk kota negara dengan 3 kekuasaan, seperti dalam Yunani Homerik. Raja memiliki 3 kekuasaan. Ia komando utama, angkatan bersenjata, hakim tinggi, dan kepala agama negara. Dewan yang tertinggi dari para tetua membentuk senat yang membantu raja dalam pemerintahan. Majelis rakyat kapan saja dipanggil raja memberikan suara untuk pertanyaan-pertanyaan penting. Setelah monarki menghilang di Roma, 2 hakim yang dinamakan konsul mengambil alih tempat raja di pemerintahan. Konsul-konsul ini memiliki kehormatan dan kekuasaan yang sama. Jika kedua konsul ini tidak menyetujui, tidak ada yang bisa dilakukan. Mereka berfungsi sebagai penyeimbang atas satu sama lain, seperti halnya dalam kasus 2 raja Sparta. Ketika bahaya mengancam negara dan kesatuan tindakan terlihat imperatif, orang-orang Roma kadang-kadang memilih seorang diktator. Para konsul melepaskan otoritas mereka pada diktator dan rakyat menempatkan kemiskinan dan kehidupan mereka pada pemberian diktator. Masa jabatan diktator mungkin tidak lebih dari 6 bulan, tetapi selama masa itu ia memiliki semua kekuasaan yang sebelumnya dipegang oleh para raja. Negara kota Roma tampaknya telah dibagi selama zaman kemegahan antara aristokrasi dan masyarakat umum. Para bangsawan dinamakan patrisian atau ayah, dan masyarakat umum dinamakan plebian atau keramaian. Kaum patrisian menempati posisi istimewa karena mereka duduk di senat dan bekerja sebagai hakim tinggi, hakim, dan pendeta. Pada kenyataannya mereka mengontrol masyarakat, dan kaum plebeyan
mendapati diri mereka tersingkir dari kehidupan politik, hukum, dan agama di Roma. Kekuasaan opresif para patrisian menyebabkan pemberontakan di Roma. Dan setelah pembentukan republik, kaum plebeian mulai menuntut reformasi. Mereka segera memaksa kaum patrisian untuk mengizinkan mereka memiliki pejabat-pejabat mereka sendiri yang dinamakan tribun sebagai alat perlindungan. Setiap anggota tribun bisa memberikan suara, yaitu melarang tindakan hakim yang tampak keras pada seorang penduduk. Ada 10 tribun yang dipilih setiap tahun oleh plebeian. Selanjutnya adalah perjuangan kaum plebeian menuntut kesamaan hukum dengan patrisian. Orang Roma memiliki adat istiadat tidak tertulis yang diinterpretasikan oleh hakim-hakim patrisian. Kaum plebeian sekarang menuntut bahwa adat istiadat harus diwujudkan dalam bentuk tulisan, dijadikan hukum sehingga setiap orang mengetahui hukum dan memastikan keadilan di pengadilan. Sebuah komisi akhirnya dituntut untuk menyiapkan hukum ini. Hukum-hukum ini diukir pada 12 lembaran perunggu dan dipasang di Forum Roma. Beberapa kalimat dari hukum ini telah sampai pada kita dalam bahasa Latin yang kasar. Hukum-hukum ini menandai sistem legal atau hukum Roma. Membutuhkan waktu lama untuk menceritakan bagaimana kaum plebeian menghancurkan monopoli jabatan kaum patrisian. Hasilnya adalah mereka pada akhirnya bisa menjadi anggota kekonsulan dan kehakiman lainnya, untuk duduk di senat dan bahkan kependetaan. Karena itu semua penduduk, apakah patrisian atau plebeian, memiliki hak yang sama di Roma. Kota negara Roma menyebut dirinya republik atau republika, sesuatu tentang rakyat. Penduduk dalam majelis mereka membuat hukum, memilih pejabat publik, dan memutuskan perang atau damai. Tetapi Roma kurang demokratis daripada Athena. Penduduk tidak bisa mengkritik atau mengubah tindakan-tindakan publik, mereka hanya memberikan suara ya atau tidak pada proposal yang dibuat untuk mereka oleh hakim. Semua usaha ini sangat kontras dengan debat sengit yang berlangsung di Majelis Rakyat Athena. Otoritas hukum yang meliputi konsul dan tribun sangat dibatasi oleh Senat. Senat memiliki sekitar 300 anggota yang memegang jabatan sepanjang hidup. Lowongan di Senat diisi sesuai aturan oleh orang-orang yang sebelumnya memegang jabatan hakim yang lebih tinggi. Setiap orang yang duduk di Senat, apakah itu negarawan, jenderal, atau diplomat, telah bekerja untuk negara dengan sangat baik. Semua masalah berat menghadang Senat ini. Senat memutuskan perang, menerima duta besar dari negara-negara asing, membentuk persekutuan, mengelola wilayah-wilayah yang ditaklukkan, dan pendek kata membentuk badan pemerintahan republik. Senat terbukti sangat berharga di posisi tingginya. Selama berabad-abad ketika Roma mendominasi seluruh Italia dan seluruh lembah Mediterania, Senat mengerjakan urusan-urusan publik dengan tinjauan masa depan, energi, dan kesuksesan. Orang asing memuji Senat sebagai majelis para raja. Ekspansi Roma atas Italia 509 sampai 264 sebelum Masehi. Abad-abad pertama Republik diisi dengan perang melawan Etruskan di utara dan suku-suku Italia di Apennines. Sekitar 390 sebelum Masehi, Republik mendekati kehancuran akibat invasi bangsa Gaul. Bangsa barbar ini yang berbicara bahasa Celtic menyerbu, memiliki terusan-terusan di pegunungan Alpin, menaklukkan pemukiman Etruskan di Po Valley dan kemudian menyerbu Roma. Angkatan bersenjata Roma dihancurkan dan Roma sendiri kecuali benteng di Gunung Capitolin ditaklukkan dan dibakar. Bangsa Gaul menurut cerita diminta mundur ke utara Italia dengan tebusan besar berupa emas. Walaupun mereka terus-menerus melakukan serangan, mereka tidak pernah lagi mencapai Roma. Hal ini segera membangkitkan Roma dari abu menjadi kekuatan yang lebih besar daripada sebelumnya. Setengah abad setelah invasi Galik, Roma dapat menaklukkan bekas sekutu-sekutunya, bangsa Latin, dan menghancurkan liga mereka. Perang Latin, demikian sebutannya, berakhir di 338 sebelum Masehi. Menjelang masa ini, Roma menguasai Latium dan selatan Etruria dan mulai memperluas kekuasaannya atas Campania. Ekspansi Roma ke selatan atas dataran Campania yang subur segera menimbulkan peperangan dengan bangsa Samnites yang menguasai wilayah yang sama. Dalam hal jumlah pasukan, keberanian, dan kemiliteran
Dan keterampilan militer kedua bangsa ini sebanding. Hampir setengah abad peperangan sengit harus dijalani sebelum Roma menguasai dataran tinggi. Menjelang akhir peperangan, Roma berhasil menguasai Italia Tengah. Beberapa tahun kemudian, Roma menguasai kota-kota Yunani di Italia Selatan atau Magna Graecia. Roma sekarang adalah penguasa Italia yang tidak tertandingi dari Selat Messina di utara hingga ke Sungai Arno atau Arnus. Bangsa Etruskan Yunani bersama dengan bangsa Latin, Samnites, dan bangsa-bangsa Italia lainnya mengakui kekuasaan Roma. Kota sentral di semenanjung ini menjadi pusat Italia yang bersatu. Bangsa Gauls menguasai Po Valley, sementara sebagian besar Sisilia dan Sardinia yang dikuasai oleh bangsa Carthaginian. Saat Roma memperluas kekuasaannya di Italia, Roma memberikan kewarganegaraan kepada bangsa-bangsa yang ditaklukkannya. Ini menjadi hadiah besar. Seorang penduduk Roma mendapat banyak hak istimewa. Penduduk Roma bisa memiliki dan menukar properti di bawah perlindungan hukum Roma. Penduduk Roma bisa melakukan perkawinan yang sah dan menjadikan anak-anak mereka penduduk Roma. Dan penduduk Roma bisa memberikan suara di majelis rakyat di Roma dan bisa memiliki jabatan publik di sana. Di periode ini, Roma memiliki sekitar 300.000 penduduk, semuanya merasakan kepentingan yang sama dalam kesejahteraan Roma. Perluasan keanggotaan kewarganegaraan pada mereka yang sebelumnya menjadi musuh adalah sesuatu yang baru dalam sejarah. Dan ini adalah rahasia kesuksesan besar Roma sebagai kekuatan yang memerintah. Bangsa-bangsa Italia yang gagal memperoleh kewarganegaraan di masa ini tidak diperlakukan sepenuhnya sebagai bangsa jajahan, tetapi sebagai teman dan sekutu Roma. Mereka kehilangan hak mendeklarasikan perang satu sama lain atau membuat perjanjian dan membuat uang koin. Sebaliknya, Roma mengizinkan mereka memerintah diri sendiri, tidak pernah meminta upeti pada mereka dan hanya meminta mereka memberi prajurit untuk angkatan bersenjata Roma di masa perang. Sekutu-sekutu ini menempati bagian besar semenanjung Italia. Orang-orang Roma mendirikan apa yang mereka sebut sebagai koloni Latin di berbagai bagian di Italia. Koloni-koloni ini biasanya terdiri dari prajurit-prajurit veteran atau kaum plebeyan miskin yang ingin mengerjakan ladang mereka sendiri. Meskipun telah terlepas dari Roma, koloni-koloni Latin biasanya tetap setia dengan kepentingan-kepentingan Roma. Koloni-koloni dipersatukan satu sama lain dan dengan Roma melalui sistem jalan yang luas. Jalan besar pertama yang dikenal sebagai Jalan Appian membentang jauh hingga Capua selama periode perang Samnites dan setelah itu membentang hingga ke Brindisi di Adriatik di mana para pengelana mulai menuju Yunani. Jalur-jalur jalan lainnya segera dibangun di Italia dan dari jalan-jalan ini jaringan jalan yang lebih kecil masuk ke setiap bagian semenanjung. Jalan-jalan Roma seperti jalan-jalan di Persia ditunjukkan untuk memfasilitasi pengerahan masuk pasukan, perbekalan, dan pesan-pesan resmi dengan cepat ke setiap sudut Italia. Karena jalan-jalan itu bebas untuk publik, jalan itu juga menjadi jalan perdagangan dan perjalanan sehingga membantu bangsa-bangsa Italia berhubungan lebih dekat dengan Roma. Maka Roma memulai proses romanisasi di Italia yang berkembang hingga Sisilia, Spanyol, Gauls, dan Inggris. Roma mulai menjadikan seluruh Italia seperti dirinya sendiri dalam hal bahasa, agama, dan adat istiadat. Terlebih lagi mereka menganggap diri mereka sebagai satu bangsa. Sebuah bangsa beradab yang berbicara bahasa Latin yang sangat berbeda dari bangsa Gauls yang berbicara bahasa Celtic. Ekspansi Roma di luar Italia 264-133 sebelum Masehi. Roma belum sepenuhnya menguasai Italia sebelum Roma terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Perang Punik pertama adalah perang untuk memperebutkan Sisilia. Carthaginian ingin memperluas kekuasaan di seluruh Sisilia, tetapi Roma, sekarang penguasa di semenanjung Italia, juga ingin menguasai Sisilia. Roma percaya bahwa penaklukan Sisilia oleh Carthaginian akan segera diikuti dengan invasi Carthaginian di Italia Selatan. Kekuatan dengan hal ini juga keinginan untuk menguasai wilayah batu membuat Roma terlibat dalam peperangan. Perang berlangsung hampir 24 tahun. Pertempuran lebih sering berlangsung di lautan.
Kartaginia pada awalnya memenangkan pertempuran, tetapi dengan energi besar yang dimilikinya, Roma membangun armada demi armada dan akhirnya memperoleh kemenangan lengkap atas musuhnya. Perjanjian perdamaian menyingkirkan Kartaginia dari Sisilia. Pulau Sisilia sekarang menjadi provinsi Roma pertama. Perdamaian yang tercipta tidak lebih daripada gencatan senjata. Konflik menentukan yang akan menentukan apakah Roma atau Carthage yang akan menguasai Mediterania Barat belum datang juga. Sebelum konflik yang sangat menentukan itu tiba, Roma memperkuat posisi militernya dengan menguasai Sardinia dan Korsika meskipun ada protes dari Kartaginia. Roma juga menaklukkan Gauls di Po Valley. Kekuasaan Roma sekarang berkembang luas sampai Italia Utara hingga ke pegunungan Alps. Sementara itu, Kartaginia membentuk kekuasaan baru di Spanyol jauh ke utara hingga Sungai Ebro. Hasil pertambangan perak di Spanyol mengisi kekayaan Kartaginia dan suku-suku kuatnya. Keturunan dari orang-orang Eropa Neolitikum merupakan prajurit-prajurit hebat untuk angkatan bersenjata Kartaginia. Kartaginia memiliki alat dan prajurit untuk perangan lainnya melawan Roma. Perang yang sekarang berlangsung ini sering dinamakan Perang Hannibalic karena perang ini berpusat pada kepribadian Hannibal de Cartagena. Sebagai seorang komandan, Hannibal setara dengan Alexander Agung. Raja Macedonia menaklukkan untuk kejayaan penaklukan. Hannibal yang membakar patriotisme ingin menghancurkan kekuatan yang telah merendahkan tanah kelahirannya. Hannibal gagal. Kegagalannya menjadikan Kartagenia lebih lemah daripada saat ia mendirikannya. Sedikit orang memiliki kejeniusan yang lebih hebat daripada Hannibal, tetapi kejeniusan Hannibal tidak digunakan untuk kebaikan umat manusia. Bangsa-bangsa Roma berencana melakukan perang di Spanyol dan Afrika yang jaraknya jauh dari pantai Roma. Gerakan berani Hannibal mengejutkan Roma. Jenderal muda Kartaginia ini telah bertekad untuk bertempur di Italia. Karena armada Roma sekarang menguasai Mediterania Barat, maka Hannibal harus memimpin pasukannya dengan membawa perbekalan, peralatan, kuda, dan gajah-gajah perang. Dari Spanyol melewati Pyrenees, melintasi sungai Rhone yang dalam dan lebar, melintasi terusan tertutup salju di pegunungan Alps, dan menuruni lereng selatan yang lebih curam hingga masuk ke lembah Po. Hannibal melakukan semua ini dan akhirnya sampai di tanah Italia. Selama 15 tahun setelah itu, ia bertahan di Italia, menjelajahi semenanjung dan sering memberi kekalahan berat pada pihak Roma. Harapan-harapannya terlihat sangat cerah setelah pertempuran Caen 216 sebelum Masehi yang menyebabkan kehancuran seluruh angkatan bersenjata Roma. Tetapi Hannibal tidak memiliki mesin pengepung untuk menaklukkan koloni-koloni Latin yang tersebar di Italia atau untuk menguasai Roma. Pasukan kecil Hannibal menyusut tahun demi tahun, dan pasukan dukungan dikirim dari Spanyol ditangkap dan dihancurkan oleh Roma sebelum mereka bisa bergabung dengan pasukan Hannibal. Sementara itu, komandan Roma yang brilian, Publius Scipio, mendesak Kartagenia keluar dari Spanyol dan menginvasi Afrika. Hannibal dipanggil pulang untuk menghadapi musuh baru. Hannibal datang dan berada di medan pertempuran Zama untuk mengalami kekalahan pertama dan satu-satunya. 202 sebelum Masehi, Scipio si pemenang menerima nama sebutan Africanus. Perjanjian perdamaian dilakukan setelah perang Zama mengharuskan Kartagenia menyerahkan Spanyol, menyerahkan semuanya kecuali 10 kapal perangnya dan membayar ganti rugi besar. Kartagenia juga setuju tidak membiayai perang dimanapun tanpa persetujuan Roma. Duel lama sekarang berakhir. Sebuah negara besar telah mengatasi seorang jenderal besar, sementara simpati kita tertuju pada sosok heroik Hannibal. Ia harus diperjelas bahwa kemenangan Roma di Perang Punik kedua pada dasarnya adalah kelanjutan peradaban Eropa. Kemenangan Carthage di abad ketiga, seperti kemenangan Persia di abad kelima, akan menyebabkan penyebaran ide dan adat istiadat Oriental di seluruh Mediterania Barat. Dari nasib ini, Roma telah menyelamatkan Eropa. Bab terakhir tentang sejarah Kartagenia tetap harus ditulis. Walaupun Kartagenia tidak lagi menjadi lawan yang berbahaya, Roma selama setengah abad terus-menerus mengawasi kebangkitan kembali perdagangan kota Punik dan akhirnya memutuskan untuk menghancurkan
keberadaan kota tersebut. Angkatan bersenjata Roma mendarat di Afrika dan orang-orang Kartaginia diperintahkan untuk pindah 10 mil dari laut. Mereka yang sepenuhnya hidup melalui perdagangan luar negeri akan dihukum mati, dan dalam keputusan mereka mengangkat senjata lagi dan selama 3 tahun melawan Roma, kota akhirnya dikuasai, dibakar, dan situsnya didedikasikan untuk dewa-dewa neraka. Wilayah Kartaginia di Afrika Utara untuk selanjutnya menjadi provinsi Roma. Dua negara Eropa, Sisilia dan Spanyol, yang Roma rebut dari Kartaginia menimbulkan banyak masalah bagi Roma. Sisilia telah lama terbiasa dengan penguasa asing. Penduduknya yang cinta perdamaian siap untuk menerima kekuasaan Roma karena di masa lalu mereka pernah menerima kekuasaan Yunani dan Kartaginia setiap tahun lebih banyak wilayah Sisilia yang menjadi bagian dari Italia dan Roma. Spanyol sebaliknya memberikan perlawanan keras pada Roma. Suku-suku Spanyol cinta kebebasan dan di wilayah pegunungan mereka terus memberikan perlawanan untuk mendapatkan kemerdekaan. Tidak sampai hingga 133 sebelum Masehi, perlawanan mereka akhirnya dipatahkan. Roma melanjutkan proses romanisasi di Spanyol yang sebelumnya dimulai dari Italia dan Sisilia. Banyak petani dan pedagang pergi ke Spanyol, bahkan prajurit Roma menikahi wanita-wanita di Spanyol, dan ketika pensiun mereka menetap di Semenanjung. Roma memperluas kekuasaan dengan perang, tetapi setelah perang datanglah peradaban Roma. Setelah mengalahkan Macedonia, Roma memproklamasikan kemerdekaan Yunani. Tetapi ini artinya penolakan terhadap penaklukan seperti terbukti beberapa tahun kemudian ketika Liga ASEAN terlibat dalam pertempuran dengan Republik Italia. Tangan berat dendam Eropa mendarat di Korinth, anggota utama Liga dan pada saat itu sebagai salah satu kota tercantik di dunia. Di 146 sebelum Masehi, Korinth dihancurkan dan dibakar hingga habis. Bangsa-bangsa Yunani untuk selanjutnya tunduk kepada Roma. Mereka tetap berada di bawah kekuasaan asing hingga abad ke-19 di era kita. Roma juga terlibat konflik dengan kejayaan Syria. Kekuasaan Helenistik ini terbukti menjadi tidak lebih hebat daripada Macedonia dalam mengimbangi angkatan bersenjata Roma. Raja Seleucid harus menyerahkan sebagian besar wilayah di Asia Kecil. Bagian barat Semenanjung bersama dengan kota-kota Yunani di pantai dibangun di 133 sebelum Masehi menjadi provinsi Asia. Di tahun yang sama, kekuasaan Roma terwujud sepenuhnya di Spanyol. Roma, penguasa lembah Mediterania. Hubungan Roma dengan tanah-tanah jajahan baru di luar negeri tidak mengikuti metode yang terbukti sangat berhasil di Italia. Bangsa-bangsa Italia telah mendapat perlakuan liberal. Roma menganggap mereka sebagai sekutu dan di banyak kasus memberi mereka kewarganegaraan Roma. Tetapi bagi orang-orang non-Italia, Roma mengadopsi sistem aturan imperial sama yang sebelumnya telah dijalankan oleh Persia dan Athena. Roma memperlakukan orang-orang asing dari Spanyol hingga Asia sebagai warga negara dan menjadikan wilayah-wilayah yang ditaklukkan sebagai provinsi. Penduduk provinsi-provinsi ini diwajibkan membayar upeti dan menerima kekhilafan pejabat-pejabat Roma. Manajemen wilayah-wilayah jajahan selalu menjadi wilayah sulit bagi Roma yang berniat baik. Tidak sepenuhnya bisa dikatakan bahwa niat Roma pantas dipuji. Ada sedikit hasrat untuk menguasai bangsa-bangsa jajahan selamanya. Seorang gubernur Roma menerapkan kekuasaan absolut atas provinsinya. Biasanya ia memandang provinsinya sebagai sumber keuntungan pribadi dan melakukan segala yang mungkin selama masa jabatannya untuk memperkaya diri dengan mengorbankan penduduk. Mereka bisa menyampaikan keluhan atas tindakan gubernur kepada senat yang telah memilih gubernur bersangkutan. Tetapi penderitaan mereka tidak mengalami perubahan dikarenakan pengadilan senat tidak memedulikan masalah-masalah di provinsi dan secara kotor terlibat dalam penyuapan. Pemerasan bagi gubernur harus ditingkatkan sehingga para penarik pajak yang sebutannya publikan menjadi rakus. Penyelesaian atas masalah administrasi provinsi mungkin telah ditemukan. Jika provinsi diizinkan mengirim delegasi untuk berbicara dan bertindak bagi mereka di hadapan Senat dan Majelis Rakyat di Roma, tetapi sistem perwakilan tidak lebih menguntungkan orang-orang Roma daripada Athena. Roma seperti Athena adalah kota negara yang secara tiba-tiba meminta pertanggungjawaban atas kekaisaran. Mesin-mesin pemerintahan Roma telah dirancang untuk komunitas republik kecil dan sistem ini rusak ketika wilayah bertambah sangat luas. Sebuah kota tunggal tidak bisa mengelola dengan keadilan dan efisiensi.
seluruh Italia dan lembah Mediterania. Perang luar negeri yang sukses telah memperkaya Roma. Pada akhir perang, para prajurit menerima hadiah besar dari komandan mereka. Selain barang rampasan yang diambil dari musuh, negara sendiri memperoleh uang dari hasil penjualan tawanan yang diperbudak dan properti milik mereka. Ketika perdamaian dideklarasikan, para gubernur Roma dan penarik pajak memeras penduduk provinsi di segala hal. Namun Roma terlihat telah menaklukkan dunia untuk daripada kekayaan. Begitu banyak kekayaan dituangkan ke Roma dari setiap sisi sehingga muncul selera mewah di kota ini. Seperti halnya kasus dengan orang-orang Yunani dan Makedonia setelah penaklukan Alexander. Orang-orang Roma kaya baru menikmati semua jenis kemewahan. Mereka membangun rumah-rumah bagus yang dihias dengan patung-patung, lukisan dan furnitur mahal. Mereka memperkerjakan banyak budak. Di perjamuan mereka menggelar karpet-karpet mewah, kain penutup berwarna ungu, dan piring-piring makan terbuat dari emas. Kemegahan menggantikan kesederhanaan kasar masa sebelumnya. Jika yang kaya menjadi lebih kaya, tampaknya bahwa yang miskin juga menjadi semakin miskin. Setelah Roma menaklukkan begitu banyak lembah Mediterania, pasar-pasar Roma dibanjiri dengan gandum murah di berbagai provinsi, terutama di wilayah lumbung pangan, Sisilia, dan Afrika Utara. Harga gandum jatuh begitu rendah sehingga petani Roma tidak bisa meningkatkan pendapatan untuk menopang keluarga mereka dan untuk membayar pajak. Mereka harus menjual hasil panennya sering dengan harga sangat murah kepada para kapitalis yang mengubah banyak ladang kecil menjadi padang rumput luas untuk peternakan, ladang anggur dan zaitun. Perkebunan besar ini dikerjakan oleh kelompok-kelompok budak dari Carthage, Spanyol, Makedonia, Yunani, dan Asia Kecil. Maka pertanian bebas pun hilang, yang dulu selalu menjadi kekuatan negara Roma. Kemunduran pertanian dan kehancuran petani-petani kecil di bawah tekanan persaingan asing telah dipelajari di Inggris modern dan juga di Italia kuno. Dewasa ini, orang-orang Inggris di bawah keadaan yang sama akan sering emigrasi ke Amerika atau Australia, di mana tanah masih murah dan mudah mencari sumber penghasilan. Tetapi para petani Roma tidak ingin pergi ke luar negeri. Sebaliknya, mereka pergi ke kota-kota, terutama ke kota Roma, di mana mereka bekerja untuk mendapatkan upah kecil, dibayar dengan gandum merah, dan tinggal di rumah-rumah penginapan besar dengan 3 atau 4 lantai. Kita tahu sedikit tentang orang-orang miskin Roma ini. Mereka pasti hidup menderita karena suara mereka menentukan hasil pemilihan di majelis rakyat. Mereka dikehendaki oleh para kandidat yang menginginkan jabatan dan mereka diberi makan dan dihibur agar tidak mengeluh. Penduduk miskin semacam ini yang terlalu malas untuk bekerja terus, terlalu pintar untuk lapar, membentuk elemen-elemen kelompok berbahaya. Dan kelompok ini memainkan bagian yang lebih besar dalam sejarah masa itu. Penaklukan oleh Roma pertama, Magna Graecia dan Sisilia, kemudian Yunani sendiri dan Helenistik Timur, membuat Roma akrab dengan kebudayaan Yunani. Prajurit dan pedagang Roma membawa pulang ke Italia adat istiadat Yunani. Ribuan orang Yunani, sebagian budak dan lainnya orang-orang bebas, menetap di Roma sebagai aktor, dokter, seniman, dan penulis. Di sini mereka memperkenalkan bahasa, agama, kesusastraan, dan seni Yunani. Para bangsawan Roma mulai berminat dengan hal-hal lain selain pertanian, perdagangan, atau perang. Mereka meniru gaya hidup orang Yunani dalam hal pakaian dan sikap, mengoleksi buku-buku Yunani, dan mengisi rumah mereka dengan produk-produk seni Yunani. Karena itu, setiap aspek masyarakat Roma merasakan pengaruh cepat dari kebudayaan dunia Yunani yang lebih tua dan lebih kaya. Seorang penyair Roma menulis, Yunani yang memesan telah menawan penakluknya yang kasar. Kemunduran kota negara Roma 133 sampai 31 sebelum Masehi. Periode dari 133 hingga 31 sebelum Masehi menyaksikan kehancuran institusi-institusi republik dan berakhir dengan pembentukan otokrasi di Roma. Kota negara Roma yang sebelumnya berupa persemakmuran bebas yang memerintah sendiri diubah menjadi kekaisaran. Ada 2 penyebab utama perubahan ini. Penyebab pertama adalah perkembangan politik di antara penduduk Roma. Perjuangan golongan atau kelas di periode ini menawarkan setiap kesempatan bagi para pemimpin yang tidak mengindahkan moral untuk berkuasa, sekarang dengan dukungan senat, para bangsawan dan rakyat. Penyebab kedua adalah perang luar negeri
yang memungkinkan para jenderal ambisius didukung oleh tentara mereka menjadi kekuatan utama dalam pemerintahan. Roma setelah menaklukkan banyak bangsa harus menyerahkan dirinya pada kekuasaan pada satu orang. Abad revolusi dimulai dengan Tiberius Gracchus yang merupakan anggota keluarga Roma bangsawan yang menjadi terkenal karena jasanya pada republik. Ia memulai revolusi ini sebagai reformis sosial moderat. Setelah terpilih sebagai salah satu dari 10 tribun rakyat di tahun 133, ia mengajukan sebuah gagasan yang ditunjukkan untuk menghidupkan kembali pertanian Italia yang mengalami penurunan. Tiberius mengusulkan bahwa tanah-tanah publik di Roma yang sebagian besar dikuasai orang-orang kaya yang memiliki modal untuk mengolah tanah-tanah tersebut dengan hewan ternak dan budak harus dikembalikan kepada negara, dan negara membaginya dalam bidang-bidang kecil untuk diberikan kepada penduduk miskin. Proposal ini membangkitkan perlawanan pada Tiberius. Orang-orang kaya telah menguasai tanah publik begitu lama sehingga mereka menganggap tanah itu sebagai milik mereka sendiri. Begitu banyak pemilik tanah di Senat sehingga bisa menolak usulan Tiberius. Tiberius yang tidak sabar sekarang mengambil langkah salah. Walaupun seorang hakim secara legal tidak bisa dicopot dari jabatannya, Tiberius meminta tribun dimakzulkan dan memastikan legalisasi yang diinginkan. Tindakan arbitrari Tiberius membuat marah para aristokrat yang mengancam meminta pertanggungjawaban Tiberius segera setelah masa jabatannya habis. Untuk menghindari pertanggungjawaban ini, Tiberius berusaha agar bisa terpilih kembali sebagai anggota tribun di tahun berikutnya. Ini lagi bertentangan dengan konstitusi yang tidak mengizinkan siapapun memegang jabatan 2 kali berturut-turut. Di hari yang ditentukan oleh pemilihan, saat pemungutan suara sedang berlangsung, sekumpulan senator masuk ke dalam forum dan membunuh Tiberius bersama dengan 300 pengikutnya. Kedua pihak mulai melanggar hukum. Kekuatan dan pertumpahan darah digunakan untuk menyelesaikan perselisihan kelompok. 9 tahun setelah kematian Tiberius Gracchus, saudara laki-lakinya Gaius menjadi anggota tribun. Salah satu tindakan pertama Gaius adalah mengizinkan penjualan biji-bijian atau gandum dari gudang umum ke penduduk Roma dengan harga separuh lebih murah daripada harga pasar. Hukum menjadikan Gaius terkenal di antara kelas-kelas miskin, tetapi ini sangat tidak bijaksana. Dharma tanpa pandang bulu semacam ini meningkatkan, bukannya mengurangi jumlah orang fakir miskin. Gaius menunjukkan kewarganegaraannya dalam tindakan-tindakan lainnya. Ia mendorong orang-orang yang tidak punya tanah emigrasi dari Italia ke provinsi dan melakukan reformasi administrasi provinsi. Ia bahkan mengusulkan untuk memberikan hak pilih di majelis rakyat Roma pada penduduk koloni-koloni Latin. Usaha untuk memperluas kewarganegaraan Roma meningkatkan popularitas Gaius. Ini tentu saja membangkitkan kecemburuan penduduk kota yang percaya bahwa keterlibatan warga negara baru akan menghapus hak-hak istimewa yang mereka miliki. Tidak akan ada begitu banyak pertunjukan gratis dan tidak ada begitu banyak bahan makan murah. Karena itu, rakyat miskin menolak tindakan penduduk kota. Rakyat bahkan gagal memilih kembali Gaius sebagai anggota tribun. Walaupun hukum yang baru saja disahkan mengizinkan seseorang memegang jabatan tribun tahun demi tahun. Ketika Gaius tidak lagi dilindungi oleh kesucian jabatan tribun, ia dengan mudah menjadi korban kebencian para senator. Keributan berdarah lainnya pecah, di mana Gaius dan beberapa ribu pengikutnya dibinasakan. Perselisihan sipil di Roma sejauh ini menempatkan para aristokrat sebagai pemegang urusan. Mereka masih mengendalikan senat dan senat masih memerintah Roma, tetapi institusi ini mengalami kemunduran. Para senator bukan lagi orang-orang yang berkemampuan dan patriotik seperti para senator yang pernah memimpin negara saat Roma menguasai dunia. Mereka berpikir lebih sedikit tentang negara daripada kepentingan diri mereka sendiri. Karena itu, seperti kita telah lihat, mereka menghalangi setiap usaha Gracchi untuk meningkatkan kondisi penduduk miskin di Italia atau provinsi-provinsi di luar Italia. Ketidakmampuan dan korupsi mereka yang terus berkembang baik dalam negeri maupun di luar negeri membuat rakyat lebih putus asa daripada sebelumnya karena muncul seorang pemimpin melawan aristokrasi senatorial. Pemimpin populer lainnya yang muncul bukanlah seorang tribun, tetapi seorang jenderal bernama Marius. Ia menjadi sangat terkenal dalam perang melawan bangsa Teutonik.
Bangsa Teutonik yang barbar ini yang sekarang kita dengar untuk pertama kalinya telah mulai migrasi mereka ke selatan menuju lembah Mediterania. Karena itu Roma menghadapi mereka di setiap abad eksistensi bangsa Roma. Kemenangan menentukan yang Marius peroleh atas bangsa Teutonik di Gaul Selatan dan Italia Utara berarti menyingkirkan bahaya yang mengancam Roma. Waktu belum tiba bagi peradaban kuno untuk menenggelamkan di bawah gelombang barbarisme. Sementara itu, aristokrasi senatoral juga menemukan seorang pemimpin dalam diri Sulla, seorang bangsawan brilian. Ia juga menjadi terkenal sebagai seorang jenderal yang hebat. Kali ini dalam perang antara Roma dan sekutu-sekutu Italia. Perang ini disebabkan dari penolakan Senat dan Majelis Rakyat untuk memperluas kewarganegaraan Roma di seluruh Italia. Perang berakhir hanya ketika Roma menjamin kewarganegaraan yang diinginkan. Maka kembali kebijakannya di masa-masa sebelumnya. Hampir seluruh penduduk kota-kota Italia segera daftar sebagai warga negara Roma, walaupun mereka tidak bisa memberikan suara atau memegang jabatan pemerintahan kecuali jika mereka mengunjungi kota ibu kota ini secara langsung. Dalam praktiknya, populasi Roma masih memiliki suara menentukan dalam pembuatan undang-undang. Marius dan Sulla tidak hanya lawan dalam perang tetapi juga dalam politik. Yang satu adalah seorang demokrat, yang lainnya pembela aristokrat. Perselisihan antara mereka akhirnya menyulut perang sipil dengan pertumpahan darah antara pengikutnya. Sulla menang sehingga menjadi penguasa negara. Roma sekarang berada di bawah kekuasaan satu orang untuk pertama kalinya sejak penyingkiran para raja. Sulla menggunakan posisinya sebagai diktator seumur hidup hanya untuk mengesahkan serangkaian hukum yang ditunjuk untuk melindungi kekuasaan senat. Ia kemudian pensiun untuk menjalani kehidupan pribadi dan meninggal segera setelah itu, 78 sebelum Masehi. Setelah kematian Sulla, temannya yang bernama Pompei menjadi sosok pemimpin dalam politik. Pompei menjadi terkenal sebagai seorang komandan angkatan bersenjata. Ia menghancurkan pemberontakan orang-orang Spanyol, membasmi pemberontakan yang dilakukan para budak dan penjahat di Italia, dan menghancurkan para petani, membasmi bajak laut Mediterania, dan melakukan penaklukan di timur, di mana ia menguasai Syria dan Palestina untuk dominasi Roma. Roma pada saat itu memiliki orang yang cakap lainnya dalam diri Julius Caesar. Ia berasal dari keluarga bangsawan, tetapi ayahnya seorang pembela demokrasi dan bibinya menikah dengan Marius. Caesar sebagai seorang pemuda dengan sepenuh hati terjun ke dalam permainan politik seperti yang dimainkan di ibu kota. Ia memperoleh dukungan rakyat melalui pidato-pidatonya yang berapi-api, melalui penyuapan dan memberikan hadiah di pertunjukan-pertunjukan publik. Setelah menyebarkan seluruh hartanya dengan cara ini, ia dibiayai oleh jutawan Crassus yang meminjaminya uang yang sangat diperlukan untuk keberhasilan karirnya sebagai politikus. Caesar, Crassus, dan Pompei segera bergabung dalam apa yang orang Roma sebut sebagai triumvirate, tetapi kami menyebutkannya sebagai cincin. Pompei menyumbangkan pasukannya, Crassus dengan kekayaannya, dan Caesar dengan pengaruhnya atas halayak ramai. Tiga orang ini sekarang menjadi penguasa Roma. Caesar adalah orang yang ambisius. Karir Marius, Sulla, dan Pompei mengajari dirinya bahwa jalan menuju kekuasaan Roma harus melewati komando militer yang akan memberinya angkatan bersenjata yang bisa dicurahkan untuk keuntungan pribadinya. Karena itu, setelah bekerja selama setahun sebagai seorang konsul, ia ditunjuk sebagai gubernur Gaul. Cerita tentang kiprah Caesar di Gaul ditulis dalam buku berjudul Commentaries yang masih menjadi buku teks Latin di sekolah-sekolah. Dimulai dari Gaul Selatan yang merupakan wilayah Roma saat itu, ia menaklukkan suku-suku Galik dalam beberapa kali pertempuran, menguasai Rhine dan menginvasi Jerman, melakukan 2 ekspedisi militer yang menyeberangi terusan menuju Inggris dan menguasai wilayah Pyrenees, Alps, Rhine, dan Samudra Atlantik untuk dominasi Roma. Penaklukan Caesar di Gaul memperluas peta dunia beradab dari lembah Mediterania ke pantai-pantai Atlantik. Gaul segera menerima dan dengan cepat mengadopsi bahasa Latin, hukum Roma, dan adat istiadat serta agama Roma. Biarkan Alps tenggelam, teriak orator Cicero. Para dewa mengangkat mereka ke perlindungan Italia dari barbarian, tetapi sekarang mereka tidak lagi dibutuhkan. Kematian Crassus selama ketidakberadaan Caesar di Gaul mengakhiri triumvirate.
Pompei dan Caesar segera mulai memisahkan diri dan akhirnya mereka menjadi musuh terbuka. Pompei memperoleh dukungan Senat yang para anggotanya percaya bahwa Caesar mengincar kekuasaan lalim. Caesar di satu sisi memiliki kedisiplinan militer setelah 8 tahun melakukan pertempuran. Tidak dapat berkompromi dengan Senat, Caesar dengan berani memimpin pasukannya menyeberangi Rubicon, sebuah sungai kecil yang memisahkan Casilpin Gaul dari Italia dan bergerak menuju Roma. Maka mulailah perang sipil lainnya. Perang sipil terjadi di Italia, Spanyol, Yunani, dan Afrika Utara. Perang sipil berakhir dengan kekalahan dan kematian Pompei, penggulingan kelompok senatorial, dan terbentuknya supremasi Caesar di negara Roma. Caesar memerintah hanya selama 2 tahun dan kemudian menjadi korban dari sekelompok bangsawan yang tidak bisa diajak damai yang menyerang Caesar di rumah Senat di Roma 44 sebelum Masehi. Setelah kematian Caesar, cucu laki-lakinya dan pewaris tatanya Octavian menggabungkan pasukannya dengan Antony, pejabat Caesar paling ternama, dan bersama-sama mereka mengalahkan kelompok senatorial. Mereka kemudian membagi dunia Roma. Octavian menguasai Italia dan wilayah barat, Antony menguasai wilayah timur dengan Alexandria di Mesir sebagai ibu kotanya. Tidak lama kemudian, perang yang tidak dihindarkan pecah di antara mereka. Perang akhirnya dimenangkan oleh Octavian melalui pertempuran laut menentukan dekat Actium di pantai barat Yunani di tahun 31 sebelum Masehi. Antony dan Ratu Mesir, Cleopatra, melarikan diri ke Mesir, di mana keduanya memilih bunuh diri daripada ditawan oleh penakluk mereka. Kematian Cleopatra mengakhiri dinasti Helenistik Ptolemy, penguasa Mesir sejak masa Alexander Agung. Karenanya Mesir menjadi bagian dominasi Roma. Pertempuran Actium menutup abad revolusi. Octavian sekarang tanpa musuh menduduki tempat Alexander sebagai penguasa dunia Roma. Dengan Caesar dan Octavian, Eropa kembali ke monarki, ke penguasa satu orang seperti yang terjadi di Oriental. Namun sejak akhir abad ke-18, republik sebagai bentuk pemerintahan kembali mendapat tempat di antara bangsa-bangsa Eropa. Kekaisaran awal 31 sebelum Masehi sampai 284 Masehi. Beberapa orang telah menorehkan nama mereka di halaman-halaman sejarah, namun nama mereka tidak bisa melampaui ketenaran nama Octavian yang sekarang kita panggil dengan nama lebih akrab Augustus atau yang mulia, yang dianugerahkan padanya oleh Senat sebagai tanda kehormatan. Gelar lainnya yang diberikan kepada Augustus dan suksesornya adalah imperator, dan dari kata ini, kata emperor atau kaisar berasal. Kaisar Augustus memiliki kekuasaan tidak terbatas karena ia menjadi kepala angkatan bersenjata. Namun demikian, ia menyembunyikan otoritasnya di bawah bentuk-bentuk hukum dan memosisikan dirinya sebagai hakim republik yang memegang jabatan melalui penunjukan Senat. Seorang presiden Amerika akan memiliki posisi serupa jika ia memerintah sepanjang hidup, bukannya selama 4 tahun dipilih oleh anggota Kongres dan menetapkan penggantinya. Dengan kata lain, Augustus menghentikan hal-hal eksternal dan menjaga hal-hal esensial sebuah monarki. Kekaisaran Roma di zaman Augustus menguasai lembah Mediterania. Di barat dan selatan Kekaisaran Roma berbatasan dengan Samudra Atlantik dan padang pasir Sahara. Di timur, Kekaisaran Roma berbatasan dengan Sungai Eufrat dan Kerajaan Patian. Perbatasan utara yang melampaui wilayah-wilayah Teutonik memerlukan penaklukan tambahan untuk proteksinya. Karena itu, Augustus menguasai distrik-distrik di sebelah selatan Danube, sehingga mengamankan garis Sungai Danube yang lebar ini sebagai perbatasan antara Gaul dan Jerman. Perbatasan berlanjut hingga ke Rhine. Para pengganti Augustus melakukan 2 penaklukan penting bagi kekaisaran. Selama pemerintahan Claudius 41-54 Masehi, Roma mulai menyerbu Inggris yang telah lama ditinggalkan sendirian selama hampir seabad setelah ekspansi Caesar ke Inggris. Inggris jauh hingga dataran tinggi Skotlandia akhirnya berada di bawah kekuasaan Roma dan diorganisir sebagai provinsi atau Britania. Inggris tetap berada bagian kekaisaran Roma selama lebih dari 300 tahun. Sehingga Inggris mengalami romanisasi seperti yang terjadi Spanyol
jadi Spanyol dan Gaul. Roma tidak pernah berusaha untuk menaklukkan Skotlandia Utara atau Kaledonia dan Irlandia atau Hibernia. Kekuasaan Trajan 98 sampai 117 Masehi memperluas kekaisaran hingga tingkat keterluasnya. Penaklukan yang dilakukan pasukan kekaisaran di Asia atau Armenia dan lembah Eufrat Tigris ditinggalkan oleh pengganti Trajan. Tetapi penaklukan di Eropa yang berhasil menguasai Dacia di utara Danube menjadi lebih permanen. Ribuan koloni segera menetap di Dacia dengan membawa serta peradaban Roma. Nama modern negara ini Romania dan bahasa Latin yang digunakan merupakan hasil dari pengaruh Roma. Kekaisaran Roma di puncak kejayaan di abad kedua di era kita mencakup 43 provinsi. Wilayah-wilayah provinsi memperoleh perlakuan yang lebih baik oleh pemerintah kekaisaran baru daripada yang pernah mereka peroleh saat berada di bawah kekuasaan Senat Republik. Lebih lanjut, Augustus dan para penggantinya terus-menerus memperluas kewarganegaraan Roma bagi wilayah-wilayah provinsi. Dan di 212 Masehi, Caracalla mengeluarkan dekrit bahwa semua orang bebas di kekaisaran adalah warga negara kekaisaran. Karena itu, orang-orang Spanyol, Gaul, Briton, Yunani, Syria, dan Mesir adalah warga negara Roma yang sama dengan orang-orang di Italia. Roma selain menjadi kota pemerintahan kekaisaran menjadi ibu kota kekaisaran. Wilayah-wilayah provinsi dilindungi dari invasi asing oleh angkatan bersenjata yang memiliki 400.000 prajurit. Para prajurit ini berasal dari bangsa-bangsa yang berbeda di dalam kekaisaran Roma dan melayani kekaisaran selama bertahun-tahun. Ketika tidak terlibat dalam latihan perang atau perang perbatasan, mereka membangun jalan-jalan raya yang lebar mulai dari Roma hingga ke wilayah-wilayah provinsi. Membangun jembatan dan saluran air, yang membangun pelabuhan dan dinding-dinding besar di wilayah perbatasan. Dengan membangun jalan dan benteng, Roma bisa mempertahankan wilayahnya dalam waktu lama. Selama 200 tahun setelah Augustus, dunia berada di dalam perbatasan-perbatasan kekaisaran, berada di bawah apa yang penulis kuno sebut sebagai kemuliaan besar dari perdamaian Roma. Perdamaian dan kemakmuran kekaisaran Roma selama abad pertama dan kedua di era kita mendorong perkembangan kota-kota. Jumlah kota ini sangat banyak, dan banyak dari kota-kota ini ketika dinilai dengan standar modern cukup besar. Roma memiliki populasi antara 1 dan 2 juta. Alexandria memiliki ukuran terluas kedua setelah Roma, dan Syracuse menempati peringkat ketiga. Italia memiliki pusat-pusat penting seperti Naples, Genoa, Florence, Verona, Milan, dan Ravenna. Di Gaul ada Marseille, Bordeaux, Lyon, Paris, Strasbourg, Cologne, dan Mainz. Semua tempat ini masih ada hingga sekarang. Di Spanyol ada Barcelona, Cadiz, Cartagena, dan Sevilla. Di Inggris ada London, York, Lincoln, dan Chester. Yunani, Asia Kecil, Syria, Mesir, dan Afrika Utara juga memiliki banyak kota. Beberapa kota ini dibangun di masa Helenistik dan yang lainnya di masa Roma. Setiap kota adalah miniatur Roma, dengan forum dan rumah-rumah senat, kuil, teater dan tempat mandi umum, sirkuit untuk balap kuda, dan amphitheater untuk pertunjukan gladiator. Penggalian di Pompei telah mengungkapkan pada kita tampilan salah satu dari kota-kota Roma. Apa yang kita temukan di Pompei dibangun lagi dengan skala yang lebih bagus di ratusan tempat dari Danube hingga ke Nil, dari Inggris hingga Arabia. Kota-kota Roma, terutama kota-kota di provinsi barat, meniru institusi-institusi politik Roma. Setiap kota memiliki sebuah dewan yang meniru senat dan majelis rakyat yang memilih hakim bersama dengan konsul dan jabatan-jabatan lainnya. Sistem Roma untuk pemerintahan kota ini muncul di abad pertengahan dan sampai ke zaman kita saat ini. Kekaisaran Roma awal menciptakan zaman keemasan perdagangan Roma. Augustus dan para penerusnya menghancurkan pembajakan di Mediterania, membangun mercusuar dan meningkatkan pelabuhan, menempatkan polisi di jalan raya dan membuat perjalanan darat lebih cepat dan aman. Uang kekaisaran menggantikan berbagai uang koin negara lain dengan sirkulasi terbatas. Tugas impor dan ekspor menjengkelkan yang dilakukan oleh beberapa negara berbeda pada produk-produk asing disingkirkan.
Perdagangan bebas tumbuh subur di kota-kota di provinsi dunia Roma. Perdagangan Roma pada umumnya mengikuti rute yang telah digunakan oleh bangsa Phoenicia dan Yunani. Penaklukan Gaul, Inggris, dan distrik-distrik di utara dan selatan Danube membuka saluran-saluran perdagangan antara Eropa Barat dan Eropa Tengah dan lembah Mediterania. Barang-barang impor dari timur mencapai Mediterania melalui Asia atau dengan kapal yang berlayar melintasi Samudra Hindia menuju Teluk Persia dan Laut Merah. Budak Eropa seperti budak Athena terlibat dalam banyak pekerjaan. Mereka bekerja sebagai buruh pertanian, penambang, tukang batu atau tukang kayu, pelayan toko, dan pelayan rumah tangga. Orang-orang kaya biasanya memiliki pasukan budak hebat dan berseragam indah. Namun demikian, tidak semua pekerjaan manual dilakukan oleh para budak. Perbudakan cenderung berkurang, sebagian dikarenakan tidak ada perang sehingga tidak ada tawanan perang yang dijual di pasar budak, dan sebagian lagi akibat munculnya gerakan emansipasi pekerja-pekerja bebas yang menggantikan tempat para budak tampaknya telah menciptakan eksistensi yang nyaman. Mereka tidak lagi dipaksa bekerja lembur di pabrik-pabrik yang kotor dan kurang sehat. Perkampungan kumuh bermunculan, tapi tanpa tempat usaha yang memberi upah rendah. Jika upah rendah, maka biaya hidup juga rendah. Anggur, minyak, dan tepung gandum harganya murah. Iklim yang lembut membuat pakaian tebal tidak diperlukan dan orang-orang bisa melakukan banyak kegiatan di luar ruangan. Kamar mandi umum, rumah-rumah, klub besar berdiri terbuka bagi setiap orang yang bisa membayar biaya yang murah. Sejumlah hari raya yang dirayakan dengan permainan dan pertunjukan mempercerah kehidupan. Satu hal lagi yang perlu kita ketahui adalah bahwa catatan tahunan Roma tidak memiliki catatan satupun tentang aksi mogok buruh. Kita telah melihat bahwa golongan petani mulai pemilik tanah hilang dari Italia selama masa-masa Republik. Golongan petani tidak hidup kembali selanjutnya. Tanah dimiliki oleh kaisar dan beberapa orang kaya lainnya dan diolah oleh penyewa-penyewa bebas atau para budak. Orang yang menganggap tanah biasanya bergantung pada tuan tanah untuk peralatan, binatang ternak, dan perlengkapan pertanian lainnya. Kekuasaan besar seperti ini telah lama hidup di timur di bawah Kekaisaran Persia dan di utara bagian Kekaisaran Kartaginia. Roma memperluas sistem penguasaan tanah seperti ini di Spanyol, Gaul, Inggris, dan provinsi-provinsi lainnya. Dan sistem ini menjadi hal umum di seluruh Eropa Barat selama abad pertengahan. Dunia di bawah kekuasaan Roma. Kekaisaran Roma terdiri dari 3 bagian yang sangat berbeda dalam sejarah mereka sebelumnya. Ada bagian oriental yang mencakup bagian-bagian di timur dekat yang berada di bawah kekuasaan Roma. Ada bagian Yunani yang berpusat di sekitar Aegean. Ada bagian Roma atau Latin yang terdiri dari provinsi-provinsi barat di timur dekat bangsa-bangsa Roma datang hanya sebagai penakluk. Dan kebudayaan Roma tidak pernah mengakar di sana. Hal yang sama juga terjadi di negara-negara Aegea, di mana bahasa dan adat istiadat Yunani masih dipegang erat. Namun demikian, di barat barbar, Roma tidak hanya datang sebagai penakluk, tetapi juga sebagai pembawa peradaban. Romanisasi provinsi-provinsi barat, Spanyol, Portugal, Prancis, Belgia, Swiss, dan Inggris modern bersama dengan lembah Rhine dan Danube menciptakan aspek-aspek paling penting sejarah kuno. Ini terutama tentang hukum dan bahasa mereka yang Roma berikan kepada bangsa-bangsa Eropa. Hukum 12 Table yang dibuat oleh Roma di awal Republik dianggap terlalu keras, terlalu teknis, dan terlalu singkat untuk memenuhi kebutuhan sebuah negara yang sedang berkembang. Roma secara perlahan meningkatkan sistem hukum mereka setelah menguasai seluruh wilayah jajahan dan menjadi familiar dengan adat istiadat bangsa-bangsa asing. Hukum Roma dengan cara ini mengambil karakter yang pasti, imparsial, liberal, dan humanis. Hukum Roma membatasi penggunaan siksaan untuk memaksa pengakuan dari orang yang dituduh melakukan kejahatan. Hukum Roma melindungi anak dari tirani ayahnya yang melindungi istri dan perlakuan buruk suaminya. Hukum Roma menyatakan bahwa seorang majikan yang membunuh seorang budak harus dihukum sebagai seorang pembunuh. Hukum Roma juga menyatakan bahwa semua orang pada dasarnya hidup bebas dan karenanya perbudakan bertentangan dengan hak asasi. Hukum Roma mendefinisikan keadilan sebagai tujuan yang stabil dan taat untuk memberi setiap orang
apa yang menjadi miliknya. Perluasan kewarganegaraan Roma hingga wilayah provinsi membantu menyebarkan hukum yang lebih baik ini ke seluruh kekaisaran. Hukum Roma mempertahankan kekaisaran selama kekuasaan Justinian 527 sampai 565 Masehi. Semua sumber hukum Roma yang meliputi legalisasi majelis rakyat, dekret senat, dekret kaisar, dan keputusan-keputusan pengacara dikumpulkan dalam bentuk ilmiah. Hasilnya adalah hukum terkenal yang disebut Corpus Juris Civilis, kitab hukum sipil. Hukum ini berlaku di Roma kuno hingga Eropa modern dan menjadi landasan sistem hukum di Italia, Spanyol, Prancis, Jerman, dan negara-negara kontinental lainnya. Bahkan Common Law of England yang telah diadopsi oleh Amerika Serikat mengambil beberapa prinsip dari Corpus Juris Civilis. Hukum Roma dikarenakan pengaruhnya yang luas dianggap sebagai salah satu hadiah paling penting bagi dunia. Orang-orang Roma membawa bahasa mereka ke negara-negara barbar di barat seperti mereka membawanya ke seluruh Italia. Bahasa Latin yang digunakan oleh kolonis, pedagang, prajurit, dan pejabat publik Roma dipelajari oleh penduduk pribumi yang mencoba menjadikan diri mereka agar terlihat sama seperti para penakluknya. Bahasa Latin provinsi ini menjadi dasar dari apa yang disebut sebagai bahasa-bahasa Romance, Prancis, Itali, Spanyol, Portugis, dan Rumania yang muncul di abad pertengahan. Bahkan bahasa Inggris kita yang sampai pada kita berasal dari bunyi ujar para penyerbu Teutonik di Inggris. Bahasa Teutonik memiliki begitu banyak kata Latin sehingga kita hampir tidak bisa mengucapkan sebuah kalimat tanpa menggunakan kata-kata tersebut. Bahasa Roma, demikian juga hukum Roma, masih bertahan untuk memperkaya kehidupan intelektual umat manusia. Setelah abad-abad kemajuan Kristen, orang mulai mudah mengkritik sejumlah ciri-ciri masyarakat Roma selama zaman kekaisaran. Institusi perbudakan, sebuah warisan dari zaman prasejarah, dikutuk atas kehidupan yang gersang, keras, dan tanpa harapan. Pembunuhan bayi, terutama anak-anak perempuan, sering terjadi di antara golongan masyarakat rendah, seperti bunuh diri di antara golongan masyarakat atas. Pertunjukan gladiator yang brutal adalah gairah setiap orang, dari kaisar hingga orang jelata. Perceraian juga sering terjadi, status perkawinan lebih tidak diinginkan. Augustus sia-sia membuat hukum untuk mendorong matrimoni dan menyurutkan hidup selibat. Baik orang berpendidikan dan tidak berpendidikan sangat percaya dengan sihir dan eksistensi setan. Kemunduran paganisme meninggalkan banyak orang, pria dan wanita tanpa keyakinan agama yang mendalam mengimbangi zaman keraguan dan keduniawian. Namun demikian, gambaran ini membutuhkan perbaikan. Mungkin dipertanyakan apakah kemewahan dan kejaman Roma kuno, Antioch atau Alexandria melebihi apa yang kota-kota modern besar bisa tunjukkan. Selama zaman kekaisaran, peningkatan berarti terjadi di kehidupan sosial. Ada kebaikan dan derma yang meningkat. Orang lemah diperlakukan dengan lebih baik. Pendidikan bagi orang miskin didorong dengan pendirian sekolah-sekolah gratis. Warga negara kaya menyumbangkan kekayaan mereka untuk sarana publik seperti kamar mandi umum, saluran air, dan teater demi keuntungan semua golongan. Bahkan para budak menerima perlakuan yang lebih baik. Hukum kekaisaran bertujuan memperbaiki penyalahgunaan, kelalaian, kerja lembur, dan kekejaman, dan para filsuf merekomendasikan kepada para majikan perlakuan lembut dan belas kasihan untuk budak mereka. Kenyataan pertumbuhan semangat humanitarian menandai abad pertama dan kedua era kita. Karena penaklukan Alexander dengan menyatukan Timur Dekat dan Yunani menghasilkan peradaban Helenistik. Jadi sekarang ekspansi Roma ke seluruh lembah Mediterania hingga ke pegunungan Alp masih menciptakan peradaban yang lebih luas yang meliputi sebagian besar wilayah Eropa yang berbatasan dengan bagian-bagian Asia dan Afrika. Kekaisaran Roma memiliki 75 juta penduduk yang berdamai satu sama lain, memiliki hak yang sama, mematuhi satu hukum, berbicara bahasa Latin di barat dan Yunani timur, dan terikat bersama mulai perdagangan, perjalanan, dan kesetiaan umum kepada kekaisaran. Tanpa disadari, kebiasaan dan sikap lokal, agama dan bahasa nasional, institusi dan adat istiadat provinsi hingga dari dunia kuno. Roma telah melakukan kemajuan hebat menuju internasionalisasi, menuju pembentukan masyarakat yang mencakup umat manusia beradab. Kristen di dunia Roma. Beberapa abad sebelum kebangkitan Kristen,
Banyak pemikir Yunani mulai merasakan ketidakpuasan yang terus berkembang terhadap keyakinan kasar yang telah sampai pada mereka dari pra-kemunduran masa-masa historis. Mereka sulit untuk menerima dewa-dewa Olimpia paganisme yang berpakaian seperti diri mereka dan memiliki kesalahan-kesalahan seperti manusia. Bagi orang-orang Roma yang berpendidikan, keyakinan dan seremoni paganisme secara bertahap telah kehilangan maknanya. Bahkan penyembahan kepada kaisar yang membantu dunia Roma bersatu gagal memuaskan kebutuhan spiritual zaman itu. Penaklukan Asia oleh Alexander diikuti di abad-abad berikutnya dengan perluasan kekuasaan Roma di seluruh Mediterania Timur. Membawa orang-orang klasik ini berhubungan dengan agama-agama baru yang telah muncul di Oriental. Agama-agama ini berpusat pada beberapa figur yang dianggap sebagai penebus dosa dan kejahatan. Mereka menyebarkan ritual yang indah dan menginspirasi, dan mereka menawarkan kepada pemeluknya sebuah eksistensi yang lebih baik setelah kematian. Agama-agama semacam ini muncul di Persia yang mengharuskan pengikutnya menyembah dewa matahari Mitra, dan orang-orang Mesir harus menyembah Dewi Isis. Agama lainnya yang muncul adalah agama Kristen. Kristen muncul di antara orang-orang Yahudi karena Yesus adalah orang Yahudi dan murid-muridnya adalah orang Yahudi. Orang-orang Kristen pertama tetap menjaga adat istiadat agama Yahudi, bahkan diragukan selama beberapa waktu apakah setiap orang Kristen kecuali Kristen Yahudi diizinkan di dalam jemaah Kristen. Seorang mualaf baru, Saul of Tarsus, setelah itu Apostol Paul sangat mengakui Gentiles atau pagan hingga hak-hak istimewa agama baru. Walaupun dilahirkan sebagai orang Yahudi, Paul telah dididik di sekolah-sekolah di Tarsus, sebuah kota di Asia kecil yang menjadi pusat kebudayaan Yunani. Pendidikannya membantu menjadikan dirinya misionaris yang hebat bagi agama bangsa-bangsa berbahasa Yunani. Selama lebih dari 30 tahun beraktivitas, Paul mendirikan gereja-gereja di Asia kecil, Masedonia, Yunani, dan Italia. Kristen menyebar cepat ke seluruh dunia Roma. Agama Kristen disebarkan seperti agama-agama Oriental lainnya, oleh para budak, prajurit, pedagang, pengelana, dan misionaris. Penggunaan bahasa Yunani dan Latin sebagai bahasa umum kekaisaran Roma menjadi media di mana pembicara dan penulis Kristen bisa dipahami. Para misionaris awal seperti Paul biasanya adalah warga negara Roma yang mendapat perlindungan hukum Roma dan diberi kemudahan dalam melakukan perjalanan. Terlebih lagi kehancuran Yerusalem oleh Roma 70 Masehi dan pengasingan orang-orang Yahudi dari Palestina 135 Masehi menyebarkan orang-orang pilihan ini Yahudi ke seluruh kekaisaran Roma, di mana mereka mengenalkan kepada para orang-orang pagan atau penyembah berhala ajaran monoteisme dan kemurnian moral Yahudi dan harapan-harapan Yahudi untuk Mesias. Sehingga ini memberi jalan bagi Kristen. Tidak ada periode lainnya dalam sejarah kuno muncul kondisi-kondisi yang begitu menguntungkan bagi perkembangan agama dunia. Pemerintahan kekaisaran yang telah memperlakukan keyakinan-keyakinan asing lainnya dengan ceroboh, ketidakpedulian, atau bahkan dengan perlakuan menyenangkan yang mentolerisasi Yahudi dan memberi mereka hak-hak khusus dan menjalankan ibadahnya telah menjadi usaha yang disengaja untuk menghancurkan Kristen. Alasannya adalah bahwa Kristen mengancam eksistensi negara. Para mualaf agama baru ini mengutuk paganisme sebagai penyembah berhala. Mereka menolak bersumpah atas nama dewa pagan di pengadilan. Mereka tidak akan menyembah jenius atau spirit penjaga, pengawal, kaisar, atau membakar dupa di hadapan patungnya yang berdiri di setiap kota. Karenanya pemeluk Kristen dianggap melanggar hukum dan dari waktu ke waktu mengalami penyiksaan di berbagai tempat di kekaisaran. Penyiksaan terakhir di awal abad keempat adalah penyiksaan yang paling keras. Penyiksaan ini berlanjut selama 8 tahun tetapi gagal mengguncang keteguhan Kristen. Mereka menghadapi siksaan dan kematian yang akan memberi mereka tahta surga. Mereka yang meninggal di jalan Tuhan dinamakan martir. Pemerintahan kekaisaran akhirnya menyadari ketidakgunaan penyiksaan dan 313 Masehi, Konstantin dan koleganya Licinius mengeluarkan dekrit Milan yang memproklamirkan untuk pertama kalinya dalam sejarah prinsip toleransi agama. Dekrit ini menempatkan Kristen pada kesamaan hukum dengan agama-agama lainnya di kekaisaran.
Konstantine sendiri menerima Kristen dan membantu Kristen di sepanjang hidupnya. Di bawah petunjuknya Dewan Umum Gereja untuk pertama kalinya berkumpul di Nicaea, Asia Kecil pada tahun 325 Masehi untuk menyelesaikan perselisihan mengenai sifat Kristus. Dewan ini membentuk Nicene Creed yang merupakan ringkasan doktrin Kristen. Kristen terus mengalami kemajuan setelah Konstantine dan menjadi agama negara menjelang akhir abad keempat. Pengorbanan untuk dewa-dewa pagan karenanya dilarang. Kuil ditutup, orakel Delphic dan pesta olahraga Olimpia dilarang. Agama baru tentu saja membantu memperlembut dan memperbaiki sikap dengan menekankan nilai-nilai kebaikan Kristen seperti kerendahan hati, kelembutan, dan belas kasih. Dengan menempati kesucian hidup manusia, Kristen melakukan yang terbaik untuk menekan praktik-praktik bunuh diri dan pembunuhan bayi. Kristen mengarahkan wajahnya secara tegas melawan kecabulan teater dan kekejaman pertunjukan gladiator. Terlebih lagi, kontribusi awal Kristen pada peradaban terletak pada ajaran-ajaran sosialnya. Keyakinan pada Bapa Tuhan menyiratkan keyakinan yang berkesesuaian dalam persaudaraan manusia. Doktrin persamaan manusia ini telah diungkapkan sebelumnya oleh para filsuf pagan, tetapi Kristen menerjemahkan ajaran tersebut ke dalam praktik. Kristen juga sangat menekankan nilai kedermawanan dan tugas yang mendukung semua institusi yang bertujuan meringankan penderitaan orang miskin, orang sakit, dan orang tertindas. Kekaisaran selanjutnya 284 sampai 476 sebelum Masehi. Abad ketiga menjadi periode yang sangat menggelisahkan dalam ajaran Kekaisaran Roma. Ada banyak perang sipil antara raja dan pesaingnya. Adanya kedatangan bangsa-bangsa Teutonik di provinsi-provinsi Eropa dan kedatangan bangsa-bangsa Persia di provinsi-provinsi Asia. Sungguh Kekaisaran Roma menghadapi beban yang sangat berat. Namun demikian, satu orang yang terampil dan energik mampu memerintah semuanya dan melindungi wilayah-wilayah yang sangat jauh, seperti di Rhine, Danube, dan Eufrat. Diocletian, seorang prajurit kebanyakan yang muncul melalui karir kepangkatannya dan menjadi kaisar di 284 Masehi, mengakui fakta ini. Ia menguasai timur dan koleganya menguasai barat. Diocletian juga merombak sistem provinsi untuk efisiensi. Seluruh kekaisaran termasuk Italia dibagi menjadi 120 provinsi yang dikelompokkan menjadi 13 keuskupan dan 4 prefektur. Karena itu, gradasi reguler pejabat publik dimulai dari hakim terendah provinsi hingga gubernur provinsi, keuskupan pendeta, kepala prefektur, dan terakhir para kaisar sendiri. Maka Kekaisaran Roma menjadi sebuah monarki yang tersentralisasi. Kekaisaran Roma karenanya menjadi monarki absolut. Lembaga-lembaga republik lama yang dijaga dengan hati-hati oleh Augustus kini musnah. Dan kaisar memimpin sebagai penguasa negara. Ia menentukan pajak, membuat dekret yang memiliki kekuatan hukum, dan bertindak sebagai hakim utama. Ia memiliki gelar Lord dan God, dan memaksa orang-orang memberinya penghormatan keilahian baik dan kehidupan atau setelah kematian. Ia menggunakan semua kemewahan kerajaan oriental, mahkota mutiaranya, jubah ungunya, tahtanya, tongkatnya, semua menjadi ciri-ciri autokrat dan telah ditiru oleh kedaulatan Eropa bahkan hingga saat ini. Kaisar Konstantin, penguasa tunggal 324 sampai 337 Masehi, membentuk ibu kota lainnya bagi dunia Roma di kota Yunani tua, Bizantium, di sisi Eropa Bosporus. Kota ini segera berganti nama menjadi Konstantinopel, kota Konstantin. Ibu kota baru ini memiliki wilayah perdagangan yang lebih baik daripada Roma, karena Konstantinopel berada di Eropa, menghadap Asia dan menjadi pintu masuk Laut Hitam dan Mediterania. Konstantinopel juga menjadi pusat militer kekaisaran. Posisi kota ini kira-kira sama jauhnya dari bangsa-bangsa barbar Teutonik di Danube dan bangsa-bangsa Persia di Eufrat. Posisi kota ini cukup menguntungkan untuk pertahanan diri. Kota ini sering menghadapi
kepungan demi kepungan dan selama 11 abad menjadi satu-satunya kota kekaisaran Roma yang tersisa. Sistem Diokletian tentang kerjasama para kaisar dan pemindahan ibu kota dari Italia ke semenanjung Balkan oleh Konstantin hanya menimbulkan pemisahan antara timur dan barat. Kekaisaran Roma cenderung terbagi menjadi dua kekaisaran dan setelah kematian Konstantin, kedua kekaisaran ini tidak pernah bisa dipersatukan. Mereka memiliki sejarah yang sangat berbeda. Kekaisaran Roma di timur, walau diancam oleh musuh dan diperlemah oleh konflik sipil dari dalam, berhasil mempertahankan diri hingga akhir abad pertengahan. Kekaisaran Roma di barat berlangsung hingga akhir abad kelima. Menjelang abad kelima ini, bangsa-bangsa Teutonik telah mendirikan kerajaan-kerajaan independen di Inggris, Gaul, Spanyol, dan Afrika Utara. Ketika di tahun 476 Masehi, bangsa barbar di Italia menggulingkan Romulus Augustulus atau Augustus Kecil, yang namanya cukup aneh karena mengingatkan pada pendiri Roma yang legendaris dan mengingatkan pada kaisar pertama Roma. Tidak ada lagi penguasa Roma di barat. Kekaisaran Roma terus berlangsung di Konstantinopel atau Roma baru, tetapi Roma lama sendiri telah jatuh ke tangan bangsa barbar. Runtuhnya sistem kekaisaran di provinsi-provinsi barat disebabkan oleh banyak hal, tapi kami hanya menekankan satu penyebab saja. Kekaisaran tidak membentuk pemerintahan lokal. Sebagian besar budak kehilangan hak politik dan warga negara Roma sendiri tidak ambil bagian dalam urusan negara. Mereka hanya sekedar membayar pajak dan menerima perintah dari pejabat yang ditugaskan oleh kaisar. Bahkan angkatan bersenjata kekaisaran terdiri dari lebih banyak orang barbar daripada orang Roma. Maka di bawah keadaan seperti itu, patriotisme tidak tumbuh baik. Rakyat mengharapkan pemerintah yang kuat untuk melindungi mereka. Ketika pemerintah gagal melindungi rakyatnya, rakyat tidak bisa melindungi diri mereka sendiri. Maka keruntuhan Roma tidak terelakkan. Kita tidak menganggap bahwa pemukiman orang-orang barbar di dalam kekaisaran Roma berakhir dengan penggulingan Romulus Augustulus menjelang akhir abad kelima. Abad-abad selanjutnya menjadi saksi bagi invasi-invasi baru dan pembentukan negara-negara Teutonik baru. Studi tentang masa-masa penuh gejolak ini membawa kita dari dunia klasik menuju abad pertengahan dan sejarah kuno menuju sejarah abad pertengahan.